bergantung dan berharap kepada Engkau. Satu-satunya firman Allah yang hidup di dalam kami. Ini kami Tuhan, berserah diri di hadapan-Mu. Hanya kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Engkau Tuhan, kami mau percayakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
Tuhan pemberita firman, dipersilakan. Ku percaya, ku aman dalam harapanku di dalammu, hanya kau Yesus ku beradu. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman Percaya aman dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam-Mu selalu aman Tuhan. Untuk itu kami mau ambil sikap Tuhan untuk terus berada di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau di dalam kami Tuhan. Dengan kami duduk diam di bawah kaki firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu itu masuk di dalam telinga, pikiran dan hati kami Tuhan. Sehingga firman-Mu itu boleh berada di dalam hidup kami, dalam setiap kehidupan kami, dan terus membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, untuk melalui hidup ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan saya beri judul Where Life Go, atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan kemana perjalanan hidup kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pertanyaan yang umum sekali dalam kehidupan kita. Ya. Berapa kali ditanyakan apa arti hidup saya, gitu ya. Apa yang ingin kita kejar di dalam hidup ini? Ya. Lalu untuk apa sih saya hidup? Ya. Dan yang terakhir, bagaimana ending kehidupan kita? Mayoritas kalau ditanya dengan pertanyaan ini, jawabannya hanya spekulatif. Jawabannya hanya teori. Jawabannya hanya praduga. Atau jawabannya hanya asumsi saja. Karena saya yakin kita semua tidak pernah membayangkan hidup kita yang sekarang pada waktu 15 tahun yang lalu. Atau mungkin kita tidak pernah membayangkan hidup kita sekarang ini 1 tahun yang lalu. Ternyata kok seperti ini. Karena memang tidak ada satu orang pun, satu nabi pun di dalam firman Tuhan yang Tuhan singkapkan nanti akhir hidupmu seperti ini sampai mendetail. Enggak ada Bapak. Hanya satu, Yesus Kristus ya, tapi karena dia memang Tuhan ya. Dan berikut ini ada pertanyaan-pertanyaan yang umum ya, yang ditanyakan sesuai dengan usia, sesuai dengan krisis gitu ya, yang dialami oleh manusia pada umumnya. Ya, saya ambil ini dari beberapa teori psikologi, teori sosial secara umum ya. Orang di usia 20 tahun ke bawah, dia akan bertanya kepada dirinya, siapa saya? Makanya dikenal remaja itu masa pencarian identitas gitu ya. Lalu usia 20 sampai 30 tahun, dia akan bertanya, what I am doing here? Aku ngapain di sini? Makanya tidak jarang orang usia 20-30 ketika mungkin di gereja merasa tidak berguna, merasa dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa, dia tidak jadi apa-apa di gereja.
Ya hanya datang, duduk, dan tidak ngapa-ngapain. Tidak hanya di gereja, dimanapun juga, di tempat kerja. Paling banyak orang pindah kerja itu usia sekitar 20-30 karena tidak betah. Mungkin banyak faktor gitu ya. Tapi pertanyaan yang umum ditanyakan umur 20-30 tahun, what I am doing here. Lalu usia 30-50 mulai meningkat gitu ya. How can I be my best? Apakah aku sudah melakukan yang terbaik gitu ya? Apakah aku sudah maksimal gitu ya dalam kehidupanku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, dalam apapun yang dikerjakan oleh tanganku. Umur 50 ke atas mulai krisis kehidupan. Karena sudah setengah abad usianya, what is my legacy? Apa yang harus aku tinggalkan? Apa yang harus aku wariskan? Atau how to finish well? Bagaimana aku menyelesaikan semuanya dengan baik? Ada yang mungkin tidak sesuai dengan usia ini. Ada mungkin saudara-saudara kalian yang usia 20 sudah mikiri what is my legacy? Wah, itu terlalu cepat. Atau usia 50 tahun ke atas masih mikir siapa saya? Wah, sepertinya ada masalah gitu ya. Silahkan diselesaikan masing-masing gitu ya. Bisa disimpulkan pertanyaan ini dengan satu pertanyaan yang umum, kemana perjalanan hidup kita? Kemana kita mau pergi? Kemana kita mau berjalan? Ngapain kita di sini? Untuk apa kita di sini? Nah, orang yang tidak bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan di dalam hidupnya tentang dirinya sendiri, dan tidak hanya itu, kenyataannya juga tidak berjalan sesuai dengan harapannya, akan kecewa Bapak Ibu Saudara. Aku kok tidak bisa seperti dia ya, terus aku ngapain di sini? Aku kok tidak seperti orang itu ya, padahal sama-sama makan nasi. Padahal sama-sama kalau buang air juga sama-sama jongkok gitu ya. Kok tidak bisa sama kehidupanku? Sudah berusaha semaksimal mungkin tapi gagal. Tapi ada kabar baik Bapak Ibu Saudara. Yang namanya ketidakmampuan kita, kelemahan kita, kegagalan kita memenuhi semua ekspektasi, semua keinginan kita dan kekecewaan kita, semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Loh, kok bisa ya? Mazmur 23 ayat 4 bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi orang pilihan pun Tuhan inginkan dia juga berjalan di dalam lembah kekelaman. Kita tidak tahu mau kemana, kita tidak tahu mau apa yang harus kita buat, apa yang kita kerjakan sekarang, dan untuk apa. Masa sih orang pilihan itu masuk di dalam lembah kekelaman? Masa sih orang yang begitu disayang Tuhan masuk di dalam lembah kekelaman? Ya, karena perjalanan dengan firman Tuhan itu pasti happy ending Bapak Ibu Saudara. Kalau belum happy, belum ending. Tuhan sudah berdoa, sudah tanya sama Tuhan. Bahkan setiap hari hampir berdoa, Tuhan aku ngapain di sini? Untuk apa aku di sini? Tapi Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak kasih jawaban yang lengkap. Tuhan tidak singkapkan pewahyuannya di dalam doa-doa kita. Ya memang Tuhan tidak akan jawab semuanya Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan kasih tahu semuanya, kita akan berhenti berdoa. Tidak perlu lagi Tuhan. Tidak ada juga dalam tokoh Alkitab satupun yang dia tahu ya bagaimana perjalanan hidupnya mendetail sampai akhirnya. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang sangat mendasar kita perlu tahu ya, tentang kehidupan kita. Untuk apa saya diciptakan? Untuk apa saya hidup di dunia ini, itu sangat mendasar dan harus kita jawab ya, dengan diri kita sendiri ya. Dengan yakin juga harus kita jawab, untuk apa saya diciptakan?
Karena kalau kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan, kita akan sama seperti dengan orang ini, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu fungsinya tangga untuk apa. Dan kecenderungan ketika seseorang tidak mengerti sesuatu, dia cenderung menyalahgunakan. Sama halnya dengan kehidupan ini. Kita tidak tahu kita diciptakan untuk apa, maka kita akan cenderung menyalahgunakan kehidupan ini. Makanya usia 20 tahun ke bawah masih cari tahu siapa saya. Banyak anak remaja yang masih nakal, Bapak Ibu Saudara. Kalau 50 tahun masih nakal, waduh itu tidak tahu gimana itu ya. Mungkin hanya badannya yang tumbuh tapi kedewasaannya tidak ya. Jika kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan, kita akan cenderung salah langkah di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana supaya kita tidak salah langkah ya? Kita evaluasi diri kita ya, dengan beberapa pertanyaan yang coba saya ucapkan di depan ini untuk membantu Bapak Ibu Saudara untuk tahu ya, apakah saya diciptakan ini sudah benar atau sudah tahu ya. Yang pertama, apa yang kita kejar dalam kehidupan kita sekarang ini? Lalu pertanyaan kedua, apa yang selama ini saya hasilkan dalam hidup saya? Uang, cinta, kerja keras, pertemanan, atau tidak ada apa-apa? Apa yang Bapak Ibu Saudara hasilkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Ya, kenapa ini penting? Karena semakin jelas kita melihat, maka semakin benar kita merespon. Semakin benar kita tahu untuk apa kita diciptakan, semakin benar kita merespon yang namanya pewahyuan Tuhan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus kita jawab dengan jujur. Lihat flashback, 1 tahun ini aku menghasilkan apa? Oh, uang saja. Oh, cinta saja. Oh, kerja keras saja. Oh, hanya pertemanan. Oh, mungkin ini dan ini. Lalu coba pertanyakan pertanyaan berikutnya yang lebih dalam lagi. Apakah yang selama ini kita kejar dan hasilkan punya kontribusi enggak untuk nasib kekal kita? Nah, punya enggak manfaatnya supaya kita masuk di dalam kerajaan kekal itu? Ada enggak hasilnya? Oh, menghasilkan uang enggak boleh duniawi, siapa bilang Bapak Ibu Saudara? Boleh, cinta boleh, pertemanan boleh. Firman Tuhan tidak pernah melarang orang menghasilkan uang, tidak pernah menghasilkan cinta, tidak pernah menghasilkan pertemanan. Firman Tuhan tidak pernah melarang itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang kita hasilkan punya kontribusi buat nasib kekal kita? Lalu pertanyaan berikutnya, kalau ada kontribusinya untuk nasib kekal kita, apakah kita tidak bodoh melakukannya sesuai firman Tuhan? Sementara orang lain curang, orang lain melanggar firman Tuhan, tapi lancar, bahkan lebih baik nasibnya. Apakah kita tidak bodoh melakukan hal seperti ini? Oh, orang lain melanggar lampu merah, tidak pernah kecelakaan, tidak pernah ditilang sama polisi. Kita sekali aja jalan ngeng, sudah ketemu dengan Pak Polisi. Wah, orang lain makan 5 piring, tidak pernah bertambah gemuk. Kita bernafas saja, bup gitu rasanya. Mulai membandingkan dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita tidak bodoh melakukan sesuai firman Tuhan? Ngapain nurut firman Tuhan? Yang tidak nurut firman Tuhan lebih baik nasibnya. Dan kebanyakan orang, bahkan orang Kristen tidak nurut sama firman Tuhan, lancar lagi. Yang mayoritas dilakukan, jangan sekali-kali kita anggap benar dan wajar. Yang namanya Nuh, Abraham, Yakub, Yusuf, sampai Tuhan Yesus, sampai rasul-rasul, mereka menjaga kemurnian hidupnya.
walaupun orang di sekelilingnya mencemarkan hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Tokoh-tokoh Alkitab sudah kasih contoh. Mereka tidak hidup sejaman. Nuh, Yakub, Abraham, Ishak semuanya tidak pernah hidup sejaman, Bapak Ibu. Mereka taat pada firman-Nya sesuai dengan zamannya masing-masing. Walaupun pernah hidup sebentar untuk mewariskan iman. Tetapi kehidupan keimanannya, mereka adalah satu di antara jutaan orang yang taat sama firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan bilang, kejarlah perkara yang di atas, yaitu kerajaan Allah. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah. Jadi apa yang kita kejar saat ini, Bapak Ibu Saudara? Yudas Iskariot pernah mengejar dan menghasilkan uang dalam kehidupannya dengan menjual Tuhan Yesus. Tapi ketika Yudas mendapatkan uang itu, seketika dia membuangnya. Karena tidak punya kontribusi buat kehidupan kekalnya. Tokoh yang lain, perempuan-perempuan yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus, mereka juga kejar uang. Tapi ketika mendapatkan uang, dia tidak pernah buang uangnya. Karena uangnya punya kontribusi untuk kerajaan Allah. Sama-sama kejar uang, tapi apa yang diperoleh dari uang itu? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bukan perkara uang, perkara Yudas ini. Tapi Yudas mengejar sesuatu yang tidak punya kontribusi untuk nasib kekalnya dia. Tentu uang itu sangat bisa berkontribusi, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu butuh uang, iya. Gereja butuh uang, iya. Pelayanan butuh uang, iya. Penginjilan butuh uang, iya. Tapi pertanyaannya, apakah itu digunakan untuk kepentingan kerajaan Allah? Jadi Bapak Ibu Saudara, kejarlah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu poin saya yang pertama. Ya. You are not rich until you have things money can buy. Anda tidak kaya sampai Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Jadi kita itu miskin sampai kita itu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi yang pertama adalah kejarlah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu harta yang tidak bisa dibeli dengan uang? Uang bisa beli obat, Bapak Ibu Saudara. Sangat bisa beli obat. Tapi uang tidak pernah bisa beli kesehatan. Uang bisa beli makanan, bisa beli untuk pesta. Mengadakan pesta bisa beli. Tapi uang tidak pernah bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa beli rumah, bisa beli gedung, tapi tidak bisa membeli damai sejahtera di dalam rumah. Uang bisa beli Alkitab. Bahkan Alkitab bisa kita dapat gratis. Tapi uang tidak bisa membeli hikmat, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Bapak Ibu pernah makan dengan kebencian? Makan sambil ngomel gitu ya. Wah, ini orang ini sambil makan gitu ya. Gimana rasanya itu? Nggak enak sekali gitu ya. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian gitu. Firman Tuhan juga bilang lebih baik sekerat roti kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Uang bisa beli makanan, tapi uang tidak bisa membeli nafsu makan, Bapak Ibu Saudara. Nafsu makan itu tidak bisa dibeli. Kesehatan tidak bisa dibeli. Damai sejahtera tidak bisa dibeli. Itu yang harus kita kejar, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah mengejar hal-hal itu? Bukan uangnya tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Uang itu sangat penting. Punya nafsu makan gede, tidak punya uang, tidak bisa makan. Tidak bisa makan toh. Oh, nafsu makannya gede, uangnya tidak ada buat beli makan. Apa yang mau dimakan, Bapak Ibu Saudara? Bukan itu poinnya.
Tapi apakah harta yang sesungguhnya itu yang kita kejar? Harta yang tidak bisa dibeli dengan uang itu yang kita kejar. Apakah itu, Bapak Ibu Saudara? Beberapa waktu lalu, waktu saya masih kuliah, saya pernah punya satu kesempatan emas untuk menghasilkan uang triliunan mungkin, gitu ya. Saya pernah hampir masuk gitu ya dalam satu kompetisi dan saya urungkan niat saya setelah itu. Saya bikin simulasi manasik haji, orang mau naik haji itu. Saya buat simulasinya dan dengan alat itu orang yang mau naik haji, Bapak Ibu Saudara, mereka akan gampang. Nggak usah panas-panasan untuk latihan di lapangan, mereka dapat sertifikat untuk layak naik haji, dapat training. Dosen-dosen saya bilang, terus kerjakan. Teman saya bilang, ini kalau jadi, kamu mau dibikinkan villa di padang gurun sana jadi katanya. Terus salah satu dosen saya bilang, kamu ngapain bikin itu? Langsung mental saya down, tapi saya juga berpikir, iya ya, itu bukan passion saya di situ. Bukan keinginan Tuhan juga di situ. Jadi saya keluar dari situ, Bapak. Karena bukan itu. Mungkin dapat harta banyak waktu itu saya. Wah, enak pesta pora, Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu susah-susah cuci piring saya. Nggak perlu repot-repot. Ngapain repot-repot gitu ya. Tapi bisa dibayangkan ketika saat itu saya berhasil. Mungkin saya tidak ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Lebih parahnya lagi, mungkin nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, kita tidak pernah berjumpa sama sekali. Saya pasti bersama-sama dengan orang-orang yang begitu nakalnya disiksa, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu, ya. Karena itu bukan harta yang tidak bisa dibeli dengan uang yang harusnya kita kejar. Lalu yang kedua adalah setialah di dalam perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sepele. Yusuf, ya kita tahu Yusuf itu di ayat ini dikatakan Yusuf itu jadi punya kuasa atas rumahnya Potifar. Kelihatannya keren kan? Wah keren nih, Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miriknya. Ini kalau diterjemahkan lebih dengan bahasa kasar, Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu jadi asisten rumah tangga, itu jawabannya, Bapak Ibu. Tidak begitu keren. Tidak ada orang bercita-cita mau jadi apa asisten rumah tangga, tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ada Bapak Ibu Saudara yang punya cita-cita jadi asisten rumah tangga? Gak ada. Tapi Yusuf jadi asisten rumah tangga. Padahal sebelumnya dia bermimpi. Dia disembah sama saudara-saudaranya. Lah kok gini Tuhan jadinya? Setelah itu di penjara 2 tahun kelalen. Lupa di penjara, tidak dibebasin. Dianggap tidak penting. Dianggap tidak penting, dianggap tidak ada, jauh dari mimpinya dia yang jadi raja atas saudara-saudaranya, tapi Yusuf tetap setia di dalam perkara-perkara kecil. Pada akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Yusuf setia dalam perkara-perkara kecil. Baru belakangan ini istri saya mulai kerja di sekolah, Bapak Ibu Saudara. Saya harus di rumah. Cuci piring, masak, ngurusin anak. Saya merasa seperti Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Ngapain aku seperti ini? Muncul pertanyaan gitu, Bu. Ngapain harus bersih-bersih kora-kora, nyapu? Ngapain aku di sini, Tuhan? Ini pekerjaan yang begitu bodoh. Tak guna aku di sini. Tuhan kasih aku talenta, kemampuan, kok berakhir di sini Tuhan. Tapi saya teringat Yusuf, suatu saat saya jadi Perdana Menteri Mesir.
suatu saat nanti. Ya, janganlah Bapak Ibu. Jangan jadi Perdana Menteri Mesir ya. Jadi kalau hari ini kita hanya bisa melakukan perkara-perkara kecil yang sepele, yang tidak dianggap penting sama manusia, yang bahkan mungkin kita sendiri merasa bodoh melakukannya, ingatlah setelah itu ada perkara-perkara besar yang Tuhan percayakan. Tuhan kasih tahu, hamba yang baik itu sudah setia melakukan perkara yang kecil, maka akan dikasih perkara yang besar. Perkara-perkara yang sepele, mungkin kita cuma bisa berdoa, yang dianggap orang sangat sepele kan, cuma bisa bantu doa, perkara sepele Bapak Ibu. Perkara yang sangat tidak penting, yang 2 minggu lalu sudah disinggung sama Bapak Gembala, kayaknya tidak penting. Tapi justru perkara kecil itu yang besar kuasanya. Yang bila didoakan dengan yakin dan dengan benar, sangat besar kuasanya. Kalau kita hari-hari ini cuma diserahi perkara-perkara yang sepele, dipasrahi perkara uang aja Bapak Ibu Saudara, yang sepele. Suruh belanja, sama istrinya suruh belanja, uang kembaliannya dikembalikan enggak? Jadi pegawai, dipasrahi uang kecil-kecilan, kas kecil. Kira-kira kita jujur enggak dalam perkara itu? Kalau enggak jujur, jangan harap. Karena firman Tuhan bilang gini dalam Lukas 16 ayat 11 dan 12. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya, harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, nih kalimat ini yang begitu penting. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi kalimat ini sedang bilang harta kita itu ada di tempatnya orang lain. Harta kita itu ada di tempatnya orang lain. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi ada harta kita yang belum diserahkan kepada kita. Gimana caranya? Setia dalam perkara kecil. Dipasrahi uang kecil-kecilan dilakukan dengan jujur. Syaratnya ya hanya satu, kita harus setia dengan hartanya orang lain. Maka dengan gitu, harta yang punya kita sendiri akan diserahkan kepada kita. Jadi jangan aji mumpung, wah ini mumpung bosnya baik, mumpung bosnya lupa, mumpung istrinya ndak ingat kita punya duit Bapak Ibu Saudara, kita habiskan, tak usah ngomong gitu ya. Jadi kalau sekarang kita hanya melakukan hal yang sederhana, kerjakanlah itu. Karena suatu saat nanti kita akan melihat gambaran besarnya tentang panggilan hidup kita, tentang rencana Tuhan. Wah, ternyata dulu perkara-perkara yang sepele itu sangat menolong. Dulu perkara-perkara yang tidak penting itu ternyata berguna. Mungkin cuma bagian kecil, tidak apa-apa. Yang penting ada dalam rencananya Tuhan. Semua kunci tidak pernah lebih besar daripada pintu dan gembok. Tidak ada kunci yang lebih besar Bapak Ibu Saudara. Kunci itu selalu lebih kecil daripada pintu, selalu lebih kecil daripada gembok Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Perkara kecil itu akan membuka pintu yang besar. Tapi kunci yang sama bisa menutup pintu yang besar. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka pintu yang besar itu akan terbuka. Tapi kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, maka pintu yang besar itu akan tertutup bagi kita. Jadi kalau kita hari-hari ini cuma hanya bisa berdoa, hal receh, hal remeh, yang tidak penting. Kalau diukur dengan uang itu, kalau diukur dengan tenaga dan kontribusi iya. Tetapi yang namanya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Mungkin kita cuma cuci piring, hal yang tidak penting. Tapi kita akan buka pintu-pintu yang besar Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, milikilah peta kehidupan dan berjalanlah. Apa itu peta kehidupan? Peta kehidupan itu tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan.
Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan dan Allah itu adalah satu. Firman dan Allahnya tidak pernah terpisah-pisah. Allah adalah peta kehidupan. Artinya ketika kita mau punya peta kehidupan, baca firman Tuhan dan berdoa. Karena dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mau bicara sama Tuhan, kita berdoa, kita mau dengar suara Tuhan, baca firman. Jadi firman Tuhan adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan supaya kita punya peta kehidupan. Firman Tuhan dan doa adalah peta kehidupan yang tidak pernah menyesatkan kita sampai akhir perjalanan kehidupan kita dan akan membuat hidup kita bermakna. Maka berdoalah dan bacalah firman dan terlebih lagi menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan seringkali dipakai oleh oknum yang katanya hamba Tuhan untuk saling serang, untuk menjatuhkan, untuk menyesatkan orang. Karena mereka hanya membaca firman Tuhan seperti membaca peta. Cuma baca peta, Bapak Ibu. Mereka tidak punya pengalaman di dalam itu. Contoh, Bapak Ibu Saudara tidak pernah ke suatu daerah. Bapak Ibu pernah ke daerah yang namanya Jungkong? Tidak pernah kan? Ada satu desa di atas kota Anyar itu namanya desa Jungkong, Bapak Ibu Saudara. Pemandangannya bagus gitu ya. Bagus sekali. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah ke sana. Yang tidak pernah ke sana akan bingung. Oh, lewat sini bisa. Oh, lewat sini bisa. Lewat sini bisa. Cuma baca peta, Bapak Ibu Saudara. Ternyata geletek disasarkan sama Google Map. Nyasar lewat sungai, lewat ini ternyata tidak bisa. Sama dengan oknum hamba Tuhan itu. Cuma baca peta tapi tidak pernah ke sana. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang pendeta dan seorang pendeta ini naik di sebuah kapal. Di kapal itu ada nahkoda dan anak buah nahkodanya. Nah, lalu pendeta itu sedang berbicara tentang Yesus kepada anak buah dari nahkodanya ini. Si nahkodanya mendengar. Terus nahkodanya tanya sama pendetanya ini. Apakah Anda, Pak Pendeta, pernahkah Anda melihat Yesus? Pendeta itu jawab, tidak pernah. Tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat. Lalu nahkoda itu tanya lagi. Bagaimana mungkin Anda menyuruh anak buah saya ini percaya kepada orang yang Anda sendiri belum pernah lihat, belum pernah ketemu juga? Apakah itu masuk di akal? Tentu itu tidak masuk di akal. Lalu pendeta itu bertanya sama nahkoda ini. Dia tanya gini, kalau kapalmu sedang berlayar ini, lalu tiba-tiba di tengah lautan yang dalam, yang jauh dari pulau-pulau, tiba-tiba ombak besar. Tiba-tiba angin puting beliung datang. Apa yang Anda lakukan? Tanya gitu. Lalu nahkoda itu jawab gini, ya saya lempar jangkar ke laut. Supaya kapalnya tidak diseret ombak kan. Gitu teorinya Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya tidak ke bawah ombak, dilempar. Lalu pendeta itu tanya lagi sama nahkodanya, apakah masuk akal Anda melempar jangkar supaya kapalmu ini tidak terseret arus, tapi kamu sendiri tidak pernah lihat dasar laut itu kayak apa? Berarti Anda menggantungkan nasib Anda kepada sesuatu yang tidak pernah Anda lihat. Lalu nahkoda itu dengan malu menjawab, ya berdasarkan peta, di kapal itu ada petanya Bapak Ibu Saudara. Oh ini daerah yang ada batu karangnya. Oh ini daerahnya cuma pasir, bisa dilempari jangkar, kira-kira begitu. Nahkoda itu malu jawab, ya berdasarkan peta, lempar jangkar bisa di tempat ini. Padahal peta itu yang bikin juga berdasarkan kapal-kapal yang lewat.
Oh, pernah lewat di sini ada karang. Oh, di sini bisa gitu ya. Berdasarkan peta aja. Lalu pendetanya jawab, sama dengan saya. Alkitab itu peta kehidupan tentang Tuhan, tentang siapa itu Yesus, yang bisa kasih kepada saya gambaran tentang keselamatan saya, tentang apa yang harus saya lakukan, tentang kemana saya harus pergi, tentang apa yang harus saya buat, tentang apa yang harus saya kejar dalam kehidupan ini. Tentang bagaimana nanti kehidupan saya setelah kematian. Alkitab itu ngasih gambaran yang begitu jelas. Supaya ketika saya melalui hal yang sama di dalam kehidupan saya, yang sama dengan Alkitab, jadi Alkitab itu jadi jelas di dalam pikiran saya. Oh, betul, ternyata yang Alkitab bilang itu seperti ini. Oh, ini toh kenyataannya. Oh, ini toh. Dari situ maka iman saya tumbuh karena punya pengalaman tadi. Kalau enggak punya pengalaman tadi, iman saya enggak akan tumbuh. Kamu juga hai nakoda, dia bilang gitu. Ada badai, ada ombak begitu besar, kamu lempar jangkar di situ, tapi kamu enggak pernah lihat dasar lautnya itu seperti apa. Tapi kapalmu aman. Karena peta tadi. Berikutnya kalau kamu lewat lagi di tempat yang sama, kamu tidak perlu lihat peta lagi, lempar aja jangkarmu, sudah pasti aman. Itulah gambaran tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu peta kehidupan. Yang akan ngasih kita gambaran Bapak Ibu Saudara. Tentang apa itu hidup ini. Supaya kita tidak salah langkah. Jadi punya peta kehidupan oke. Punya Alkitab, punya, semua orang bisa beli Alkitab. Tapi tidak ada orang bisa beli kemauan untuk baca itu. Orang tidak bisa beli hikmat yang ada di situ. Karena harus baca, harus mengalami, harus melakukan, dan harus mengingat firman Tuhan. Maka di poin yang ketiga tadi saya bilang, milikilah peta kehidupan dan berjalanlah. Alkitab itu dikatakan roti. Bible is meant to be bread for daily use, not a cake for special moment. Alkitab itu maknanya adalah roti kehidupan yang setiap hari dimakan Bapak Ibu Saudara. Bukan kue ulang tahun yang cuma setahun sekali Bapak Ibu Saudara. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang sehari-hari makan kue ulang tahun? Siap-siap periksa gula mulai naik gitu kan. Alkitab itu roti kehidupan, bukan cake. Bukan kue yang untuk spesial momen. Alkitab itu satu-satunya buku terlaris yang tidak laku. Ada salah satu dosen saya, orang LAI Bapak Ibu Saudara. Dia bilang gini, LAI itu, Lembaga Alkitab Indonesia itu, neraca keuangannya selalu minus. Loh kenapa? Karena Alkitab itu dicetak itu butuh duit. Sedangkan banyak orang minta gratis Bapak Ibu Saudara. Minta gratis Alkitab. Tapi enggak apa-apa, itu roti kehidupan. Makanya mereka sangat terbantu sekali dengan adanya Android. Jarang orang sudah minta Alkitab sekarang. Neraca keuangannya jadi lumayan lah naik. Tapi bad newsnya orang jadi malas baca Alkitab. Alkitab tidak laris lagi, lebih laris HP. Setuju Bapak Ibu Saudara? Adakah Bapak Ibu Saudara yang mau buka toko Alkitab di sini? Tentu tidak akan laku. Kalau toko HP, pasti laku. Apalagi pakai obral gitu ya. Nah, Alkitab itu tetap buku favorit Bapak Ibu Saudara. Pernahkah Bapak Ibu Saudara baca kisah yang sama 2 kali, 3 kali berturut-turut? Justru kita malah dapat pewahyuan baru. Karena Alkitab itu kita bisa beli barangnya. Tapi hikmatnya itu tidak pernah Tuhan kasih itu dengan, wah orang yang punya Alkitab pasti punya hikmat. Enggak,
orang yang bacalah itu yang dapat hikmat, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan itulah yang akan memberikan kita pewahyuan-pewahyuan baru, yang akan menuntun kita melewati lembah kelam, tapi endingnya ada di padang yang berumput hijau, airnya tenang dan jalan yang benar. Itulah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemana perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara? Apa yang Bapak Ibu Saudara kejar? Sudahkah kita mengejar harta yang tidak bisa dibeli dengan uang? Sudahkah kita setia dengan perkara-perkara yang kecil? Sudahkah kita memiliki peta kehidupan itu? Sudahkah kita berjalan di dalam peta kehidupan itu? Sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya? Kalimat terakhir, precious journey of 1,000 miles start with one small faithful step. Ribuan kilometer yang berharga di depan sana hanya akan terjadi kalau kita punya satu langkah kecil dengan iman yang dengan yakin kita doakan. Mungkin kita cuma bisa nemenin orang sakit, mungkin cuma kita bisa mengunjungi, mungkin kita cuma bisa merawat orang yang sudah tidak berdaya. Dan kita bilang, ngapain kayak gini, tidak ada gunanya kayak gini. Mungkin kita cuma bisa ngajak ngobrol, mungkin kita cuma bisa doa. Tapi hubungan manusia dengan manusia tidak bisa dibeli dengan uang. Tampaknya perkara yang remeh ini, tapi kenyataannya akan membuka pintu yang begitu besar. Tapi perlu dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi perkara-perkara kecil yang kita lakukan dengan iman, yang sesuai dengan firman Allah, akan menghasilkan harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita katakan lagu ini bahwa Kau ada Tuhan bersamaku di dalam setiap kehidupan kita. Firman-Nya itu ada, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam perkara-perkara kecil, perkara sepele yang dianggap remeh oleh manusia. Tapi Dia selalu ada. Dan itu adalah kunci untuk membuka pintu yang besar. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Mu Tuhan, akan kami rasakan ketika kami bersama dengan Engkau. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa. Ku mau lewati semua, Tuhan. Perkenanan-Mu. Ya, meneguhkan setiap hati kami, Tuhan. Amin, Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi,
itu baik, mau itu buruk Tuhan. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Tak pernah Kau biarkan sendiri kekuatan di jiwaku. Kami ragukan Tuhan, kasih-Mu, rencana-Mu, kuasa-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, lewati semua. Bapa, kami mau lewati semua Tuhan, semua melalui masa-masa yang sulit, masa-masa yang begitu berat. Mungkin kita dalam lembah kekelaman yang kita tidak tahu harus kemana perjalanan kehidupan kita. Mungkin kita sudah berdoa, mungkin kita sudah tanya dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Karena mungkin sebenarnya Tuhan sudah jawab, hanya kita tidak mengejar lagi jawaban Tuhan. Kita mengejar harta yang bisa dibeli dengan uang. Kita mengejar sesuatu yang sia-sia. Bukan harta yang tak ternilai itu yang kita kejar. Oh, kita kerja, kita cari duit. It's okay, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi apakah yang kita kerjakan selama ini, yang kita hasilkan selama ini, benarkah itu membeli harta yang tidak bisa dibeli dengan uang? Benarkah itu bisa membeli damai sejahtera di dalam rumah? Benarkah itu membeli kebahagiaan kita? Benarkah itu membawa kemuliaan untuk nama Tuhan? Benarkah itu punya dampak, punya kontribusi untuk nasib kekal kita? Mungkin kita cuma melakukan perkara yang remeh, yang sepele, yang tidak dianggap Tuhan penting. Setialah dalam perkara kecil. Kunci selalu lebih kecil daripada pintu. Ketika kita setia, pintu-pintu itu akan terbuka. Pintu-pintu berkat itu akan terbuka lebar, dan Tuhan akan menyambut kita. Hai hambaku yang setia, kau telah setia dalam perkara yang kecil, kau akan kupercayakan perkara yang besar. Setialah dalam perkara kecil, dan milikilah peta kehidupan yang akan menuntun kau, yang akan membimbing, menolong, memberikan inspirasi, memberikan pewahyuan, memberikan hikmat untuk kita bisa berjalan melalui kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Dan percayalah, ketika engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, akan berakhir di padang rumput hijau dengan air yang tenang, dan di jalan yang benar dengan Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Bersamamu Tuhan, kami mau lewati semuanya Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak.
Bapa, pagi hari ini kami boleh ada di sini. Kami boleh melihat kemurahan Tuhan terus berlangsung dalam hidup kami. Kau memelihara kami dan hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan melimpahkan kekuatan dalam hidup kami untuk menjalani hidup kami yang akan datang ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak pergumulan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau akan beri kekuatan kepada kami ya Tuhan, memberikan hikmat kepada kami untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kami. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga kami ya Tuhan, melindungi mereka, bahkan anak-anak kami. Kau melihara mereka semua, berikanlah kekuatan kepada kami Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Kami boleh mengabdikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Memberkati kehidupan ekonomi, pekerjaan kami. Tuhan tolong kami agar kami terus berserah kepada Tuhan. Biarkanlah kesehatan kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya saudara-saudara kami yang kesehatannya terganggu, Tuhan jamah mereka, kuatkan mereka, tolong mereka Tuhan agar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan menyertai kami hari-hari akan datang ini, akan dalam perjalanan pulang kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh acara ibadah sepanjang minggu ini Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Mubapen yang akan diadakan di Riau. Tuhan memberkati acara ini Tuhan agar berdampak bagi pekerjaan Tuhan di Indonesia ini. Kau menyertai semua hamba-hamba-Mu yang akan berkumpul di sana. Berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih juga perjalanan hamba-Mu ya Tuhan bersama Fanuel. Tuhan juga melindungi. Tibakan di tempat dengan selamat. Dan seluruh hidup jemaat-Mu kami percayakan semua kepada Tuhan. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam satu nama yang mulia. Kami percayakan doa kami dan semua ibadah kami pagi ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan perdamaian. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Bapa itu yang akan terus melimpah dalam kehidupanmu, kekuatan dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai saudara, dan Roh Kudus menuntun, mengurapi, memakai saudara sekalian menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ibadah wanita pukul 5 sore di gereja. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja pukul 4 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Hari Senin hingga Kamis Bapak Gembala dan Pendeta Muda Fanuel akan mengikuti musyawarah Badan Penasihat di Pekanbaru, Riau. Doakanlah. Tuhan Yesus memberkati.